Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana biasa kita sama-sama mendengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Saiful Asrori Ilci. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'id fa innahum min dikum wa innahu nisful ilm. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Al-Qohar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, duduk di dalam kajian majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah dari rumah ke rumah Allah angkat satu derajat, Allah hapuskan satu dosa, Allah berikan satu pahala, dan mudah-mudahan ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kalau juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamul Fara'id wal Wasaya. Bab tentang hukum ilmu fara'id atau lebih dikenal dengan ilmu mawaris, warisan, wal wasaya, dan pembab tentang wasiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, warisan itu, harta waris itu harta peninggalan dari mayit, tirkah mayit. Kalau ada salah seorang yang meninggal, baik suami ataupun istri atau anak atau yang lain, kemudian dia meninggalkan harta bapak ibu, maka disebut harta ini harta waris. Tapi kalau sudah diberikan masih hidup, dibagi masih hidup, bukan warisan, itu hibah. Contoh, seorang ayah atau ibu berkata ke anaknya, "Nak, rumah ini untuk kamu, nak." Yang lain menyaksikan, bahkan tanda tangan. Kebun ini untuk kamu, bedeng ini untuk ini, dibagi, sudah. Kemudian bangkunya meninggal bapak ibu, sudah, tidak usah dibagi lagi. Lah dibagi waktu masih hidup, lah dihibahkan. Ini yang lebih aman. Tidak ada sengketa-sengketa kalau hibah. Karena pemberian orang tua ketika masih hidup. Tapi jangan dijadikan wasiat bapak ibu. Wala yajuzu wasiatun lil warithin. Tidak diperbolehkan, tidak sah wasiat kepada ahli waris. Contoh, ada bapak ibu berwasiat kepada anak, "Nak, nanti kalau bapak lah meninggal atau umak lah meninggal, rumah ini jangan dijual karena ini humatul pada balik,
tidak usah dijual. Nah itu namanya wasiat. Tidak berlaku. Wala yajuzu, tidak sah. Jadi wasiat ini tidak berlaku walaupun kekeh ada yang ahli waris anaknya ada 5, yang 3 ngomong pesan bapak dulu mak dulu mari jangan dijual. Justru itulah yang akan menjadikan masalah nanti. Tak berlaku Pak. Kalau beliau tuh ngasih masih hidup, ya silakan. Contoh ada anak yang ngurusi lah sepulah tua-tua nih, ada anak yang ngurusi melayani. Yang lain alhamdulillah lah begawi udah cukup udah. Nah anak yang ngurusi ini kita nak hibahkan saja. Ngomong kumpulkan anak 5 nih. Nah, mana Pak, Mak. Jadi umat bapak ini rencana nak hibahkan kayu kamu atau adik bungsu kamu nih atau yang tengah ini ngapu karena dia yang ngurusi umat bapak. Mama ikhlas dah, oh iya nak ngapu mak Pak, karena adik atau ayo siap ngurusi, siap ini, terus tanda tangan kalian. Nah itu hibah, walaupun ke seorang, ya sudah, nak ikhlas. Tidak ada lagi sengketa-sengketa. Tapi kalau wasiat, lah jelas di dalam kaidahnya, wala tajuzu wasiatun lil warisin. Jadi tidak sah, tidak diperbolehkan wasiat warisan kepada ahli waris. Ini yang sering terjadi, ya. Apalagi yang di video-video sekarang, rumah ini jangan dijual, kebun ini jangan dijual kalau bapak meninggal karena itu bukan punya bapak, punya tetangga, katanya. Ya, wasiatnya tidak benar itu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, penting bedakan hibah, wasiat dengan warisan. Dan warisan ini bapak ibu sudah dinaskan di dalam Al-Quran. Begitu nih warisan tidak dibagi sesuai yang dinaskan Al-Quran, dibagi rata. Anak 4, 2 lanang 2 betina bagi 4, duit 100, 25. Nah itu namanya tidak pembagian sesuai dengan ilmu mawaris, masih bagi secara nafsu. Tapi kami sepakatlah ikhlas. Nanti masalah ikhlas itu penting bagilah dulu secara warisan dulu. Kalau nak diratakan, misalnya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, lah dapat jatah masing-masing, kemudian dibagi rata, berarti hadiah oleh kakaknya kepada adik yang perempuan atau adik perempuan. Yang penting tahu dulu jumlah. Itu nih mudah nih ya, kita bagi rata saja. Nah itu yang bagi rata, inilah yang terjadi di masyarakat sekarang. Bahkan kalau di dusun-dusun anak yang tua yang kuasain, ya, anak lanang yang tua, kalau semende anak yang betina. Ya, kalau meraja itu bahayanya itu, meraja lelahnya itu, ya. Pokoknya jangan macam-macam nggak meraja itu ya. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu, sebelum kita teruskan materi, mohon maaf, silakan ambil Quran samping kiri kanan kita, karena kalau ada sengketa warisan kamulah tahu bagian masing-masing. Silakan minta bagikan Quran, ya. Quran ini ambil aksi ke ibu-ibu, ambillah Quran, bagikan, buka surat An-Nisa ayat 11 dengan 12, terperinci pembagiannya, Masya Allah. Silakan bagi kalau kita minta tolong maka ngalir kulit pahala jemi yang wakaf Al-Quran kan? Ya, bagi kalau kita minta tolong yang muda-muda, nah, ya. Jelas tua-tua itu udah lah, yang agak-agak muda saja, ya, bagikan juz 4 surat ke-4, juznya juz ke-4 surat ke-4 ayat 11 surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu juz 4 surat ke-4 ayat 11, ya.
Ibu lagi nama Bu. Biar tahu Pak, jatah anak berapa, anak laki-laki berapa, perempuan berapa, kalau lebih dari satu berapa, jatah orang tua berapa. Lah itu kalau di Quran, jatah suami, jatah istri, terperinci itu. Ya. Jelas nih ya. An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, yaitu ayat 11 ya. Mana mic itu sih kok? Pak tuh, ada mikrofon. Pak D, marbot mana? Meksiko tunjukkan ke bapak-bapak yang nak baca, tapi yang ada terjemahnya. Sudah ketemu belum? Ya, dibantu dulu Pak. Jadi Bapak Ibu, silakan sikok yang baca ya. Tapi yang ada terjemahnya, silakan. Silakan, bapak-bapak boleh, ibu-ibu boleh, silakan sikok yang baca. Yang ada terjemah tadi. Silakan Bapak Ibu. Allah Pak Aziz, Pak siapa? Nah, baca. Yang ada terjemah tadi ya, yang kinaan. Kadang kalau subuh tadi kinaan Pak. Kalau yang abang-abang pakai kinaan. Ayo, ya. Nah, ya, baca, silakan. Pelan-pelan. Ya. Ayat berapa? Ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Walakum yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ya, terjemahkan dulu dikit-dikit. Diterjemahkan. Ada itu terjemahnya? Nanti sudah baca saja kalau dia ngerti. Fa'in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsama tarak. Terus wa in kanat wahidatan falahan nis wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Terus fa illam yakul. Teruskan. Wa in kanat wahidatan falahan nis wa liabawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Terus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyyati yusi biha aw dayn. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a
faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ya, jadilah 11 dulu ya. Jadi Bapak Ibu 11 itu saja lah lumayan jelas, apalagi ada 12. Yusikumullah fi auladikum. Allah sudah mensyariatkan warisan. Oh, lah dinaskan Pak Bu. Jangan macam-macam dengan warisan ini. Lah ada nasnya. Yusikumullah, sudah Allah syariatkan. Fi auladikum, untuk jatah anak-anak kalian. Ini jatahnya. Lidzakari mitlu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki jatah mereka Bapak Ibu mislu hadzil unsayain, seperti 2 orang anak perempuan. Berarti lanang dapat 2 bagian, betina dapat 1. Anaknya ada 3 Bapak Ibu, sikok jantan 2 betina. Ada duit 100 juta. Berarti yang lanang berapa? 50. Yang betina 25. Ada duit 1 miliar. Yang anak jantan setengah M, yang 2-nya betina 2 nih 250. Mudah hitungnya. Pokoknya anak jantan dapat 2 bagi. Mama kalau anak jantannya dewean, anak jantannya asobang ngabisi suhamba anak suham, ada tak anak jantan yang dewean? Ada, ngabisi habisnya Pak kerontangnya kalau ada anak jantan tuh ya. Tapi kalau betina tidak, betina tidak ngabisi. Nah ayat setelahnya, fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Tapi kalau anak perempuannya Bapak Ibu fawqasnataini, lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya, falahunna jatah mereka sulusa 2/3 ma tarak, dari harta yang ditinggalkan. Betina banyak Bapak Ibu itu tidak habisi. 10 anak 4 anak 3 betina. Ada tak bapak ibu-ibu yang anaknya betina gak? Ada. Tidak ngabisi 100 juta, cuma 2/3 saja. 2/3 nya berarti berapa 100 juta? 66 juta, 6. Sisa 33 juta, 3 sekian. Kalau anak lanang sih kok saya ngabisi, apalagi 2, 3, 4 bagi ratu deh. Tapi kalau anak betina Bapak Ibu lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, ya itu jatah mereka malah dapat 2/3. Kita kan mikir kemana lagi umat bapaknya meninggal, oh balik ke ahli waris. Wal warisu namina rijal asratun, ahli waris laki-laki itu ada 10. Wal warisan tu minal mar'a minan nisa sab'un, ahli waris dari perempuan ada 7. Nanti kita bahas setelah ini. Jadi baliknya ke 10 tadi. Siapa? Termasuk yang duluan. Kalau meninggal misalnya orang tua meninggal, kemudian meninggalkan anak perempuan, seluruhnya anak perempuan, kan tidak habis. Nanti saudara-saudara yang meninggal, kalau bapak yang meninggal balik ke saudara-saudara bapak, kalau umat yang meninggal balik ke saudara-saudara umat. Jadi jangan dihabisi oleh anak betina. Anak betina itu tidak habis dulu. Kamu tuh tidak habisi, kamu cuma dapat 2/3 kalau lebih dari 1 dan berikutnya. Paham? Kalau lanang tadi lah diomongkan, jangankan 2, 3, 4, 5. Suha nggak habis ini dia. Terus, nah ini kalau dewean, wa in kanat wahidatan fala'an nisf. Apabila anak itu seorang wanita, perempuannya 1 orang, maka bagi falahan nisf, bagi jatah anak perempuan yang 1 orang Pak Bu, itu jatah dia maksimal cuma nisfu, setengah. Dia dengar bisi jak lanang tadi cuma setengah. 100 juta anak sikot tu lah betina tunggal, sikot tu lah anaknya Pak setengah. Berarti berapa?
50 juta. Zaman sekarang dia diambilnya gak deh? Diambilnya gak deh? Ada gak bapak ibu yang anaknya betina sih kok? Ada. Awas setengah. Kata kamu mama, lu harta rumah besar, mobil ini kalau cuma setengah, sudah. Kalau tidak galak pening, hibahkanlah, enjuk kalau masih hidup. Nak rumah ni ambillah, kebun ni ambillah, bedeng ni ambillah, mobil ni ambillah. Tapi kami tunggu budai. Suratnya kami simpan budai, boleh? Jangan ngomong kalau bapak meninggal, jadi wasiat. Jadi suratnya simpan budai pak. Hibah itu simpan dulu bagusnya surat-suratnya, jangan langsung ninjukkan. Kalau langsung ninjukkan, sekolah kan yang surat itu salah gitu makanya yo dia selesai pula dia tamat sekolahnya ya. Paham Bapak Ibu? Nah, ya. Jadi jatah anak perempuan cuma berapa tadi? Kalau suhang DBA separuh. Ada pertanyaan silakan untuk jatah anak dulu ya. Silakan. Ada enggak, Bu? Enggak. Sebentar, Pak Ketua nih dia kuat ngomongnya. Sebentar Bapak Ibu. Kalau seandainya orang tua kita membagi waris melalui surat diketahui oleh kepala desa, setelah meninggal surat itu dikeluarkan, macam mana itu? Nah inilah Bapak Ibu, ada surat lah diketahui kades, tapi diketahui setelah meninggal, itu bukan hibah namanya, wasiat. Wala yajuzu wasiatun lil warisin, tidak berlaku. Bapak Ibu yang pernah ngurusi hibah itu ada syarat, seluruh ahli waris harus tanda tangan dulu. Aku pernah dapat hibah karena anak almarhum itu ada 5, seluruh 5 tuh harus tanda tangan dulu, baru aku dapat surat dari notaris. Kalau aku salah satu dari 4 yang tidak galak tanda tangan, tidak keluar. Ini malah tidak tahu anak-anaknya, tahu-tahu dikeluarkan surat. Dulu ada pesan dari bapak kamu, ini suratnya bahwasanya tanah ini lanjutkan ini, kebun ini. Tidak berlaku wasiat itu. Paham? Maka nak berikannya tadi waktu masih hidup, disaksikan seluruh ahli waris. Ini malah ahli warisnya tidak tahu. Pacak saja ngaku-ngaku kalian. Kata anak yang tua, dulu nih Uman yang juga ngaku kayak bapak. Ngaku-ngaku baca sih, ngaku ya. Ngaku dia ya. Apalagi meraja tadi. Nah, ya. Itu. Paham ya? Jadi tidak tahu Pak. Jadi cukup dia dengan ikrar pengakuan saja. Harus diketahui oleh seluruh ahli waris. Ya, Pak Haji Baikal, Pak Haji. Kedudukan ini Kak, kedudukan hibah dan wasiat. Hibah dan wasiat itu apakah bisa menggugurkan hak waris? Itu Kak, kasih. Jadi kalau dapat hibah, apakah dia dapat lagi warisan itu ya? Nah, Bapak Ibu tidak pengaruh. Jadi kalau kita dapat hibah, misalnya orang tua ini ada kebun, ada rumah, ada sawah, bahkan ninggalkan duit juga. Kemudian lah dihibah kagale, atau cuma tertentu ada 2, atau yang dia mampu lah dihibahkan ada injeknya rumah. Terus dia dapat tak jatah yang lain? Dapat, tidak pengaruh. Paham ya? Jadi ahli waris yang sudah mendapatkan hibah tetap kalau hukum warisnya dapat. Cuman kita nih Pak kekeluargaan. Memang kita lanang 2 bagian. Kalau nak lanjut dibagi rata, dibagi 3, atau misalnya dengan adik perempuan atau yang hibah tadi, Nina, adik-adik yang lain masih butuh, kita lanjut boleh. Tapi lah sah tadi hibah tadi. Tapi tetap dapat jatah. Jadi laki-laki dapat 2 bagian. Nanti yang betina merajuk. Lemanian kamu Kak. Lah dapat rumah 2 jatah 2 bagian boleh. Ya. Waduh yang main itu. Bahkan yang mungkin aku pernah dengar
Ya, yang di dusun-dusun biasanya galak mungkin. Begitu pembagian warisan, dulu anaknya ini yang lanang betino yang merantau nih, dek pernah ngurusi jemaah tua. Begitu orang tua meninggal kan balik kali tuh. Kemudian pembagian warisan, laki-laki tadi dapat 2 bagian, anak yang betina ngomel di ibu, katanya aku yang ngurusi bapak umak dulu, aku yang ini biayanya aku, kamu dek galak, sekarang nak kamu ambil 2 bagian puluh. Memang seperti itu kalau nak hukum warisnya. Tinggal kebijaksanaan, kesadaran ahli waris. Lah dapat 2 bagian 50 juta. Oh ya, aku ini kan tidak ngurusi orang tua. Sudahlah dek, ambillah saja 50 nih, boleh. Berarti kan hadiah dari kakaknya ini tadi. Atau misalnya, sudahlah dek, aku didenak 50, kita bagi rata saja, ya. Jadi kita bagi 25 atau bagi 3 saja, misal 33 juta akan 3 orang. Boleh, tapi lah tahu jatahnya 50 juta atau bagian masing-masing. Dan mengingatkan Bapak Ibu, ngapu dalam syariat laki-laki lidzakari mislu hadzil unsayin, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Laki-laki itu dia memiliki tanggung jawab nafkah, menafkahi anak, istri, orang tua, bahkan kalau ada ayu adiknya yang janda dia juga yang ngurusi. Maka laki-laki tanggung jawabnya besar, maka dalam syariat dinjok 2 bagian. Sedangkan betino mikut suami, jadilah 10 untung boleh. Ya, mikut suami masih 1 bagian boleh. Jadi jangan dengarkan tidak adil, Pak. Allah itu lebih tahu. Jadi lanang 2 bagian. Dan disampaikan Bapak Ibu, karena lanangnya 2 bagian ini kan gara-gara dia ini ada tanggung jawab nafkahi istri, anak dan wong tua. Karena dia yang menafkahi, kalau lah dapat jatah 2 bagian, nak bagi rata tetap musyawarah dulu dengan keluarga, dengan istrinya, dengan anaknya. Contoh, ada 3 beradik atau 4 beradik, 3 beradik lah dibagi gala warisan, harta warisan dari contohnya 100 juta, yang lanang tadi dapat 50, yang betina dapat 25. Sampaikan dulu dengan istrinya balik, dek, ngabeh kami alhamdulillah lah sudah pembagian waris. Dapat berapa kak? Dapat 2 bagian 50, yang betina dapat 25. Tapi suami ngomong, boleh dan dek, kalau kita nih kan lah dapat 50, cuman kina lah adik-adik ayu tuh nah, kan masih agak sare tuh. Ya salam di dusun-dusun tuh kan misalnya, maman kalau kita bagi rata saja, bagi 3 saja. Jadi maman, ya sudah 100 bagi 3, 33 juta suami. Kata istrinya, ya kak, lajulah bagilah dek ngaku pula. Boleh. Jadi musyawarah dulu dengan istri. Ya, bahkan istrinya ngomong, sudahlah kak, kita juga dulu kurang ngurusi jemaah tuh, jatah kakak tuh bagi kalau saja 50 tuh luar biasa itu. Tapi kalau kata bininya, kak, lakinya ngomong bininya, kita ini dapat 50 juta, dapat 2 bagian, adik-adik betina dapat 2 bagian. Mak mana kalau kita bagi rata? Kelega, anak dan kuliah, utang banyak. Gitu. Dia tahu, memang dia dapat bagian tuh gara-gara itulah, gara-gara ada bini ada anak itulah. Paham ya? Jadi intinya yang ditanya Pak Haji Faisal tadi, yang dapat hibah tetap mendapatkan warisan. Teman kesadaran apa tuh? Ya kesadaran kebijaksanaan kita. Yang penting dapat dulu. Kalau nak dibagi namanya terserah. Paham ya? Ya. Menerima. Ya. Ya. Lepas. Dia tahu lagi itu. Terus Bapak Ibu. Dari ruang muslimah tak? Ya aja ibu-ibu muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz, saya ingin menanyakan, seorang suami meninggalkan istri dan seorang anak, kemudian istri menikah lagi, dikaruniai seorang anak. Yang saya tanyakan, bagaimana status rumah yang ditinggalkan oleh sang suami tadi?
ayat 12. Tengah loncat dulu buka ayat 12. Jelasnya terperinci. Ayat berapa? 12. Nah, inilah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Itu untuk suami. Bagi suami adalah setengah peninggalan dari istri kalau istri meninggal. Sekarang suami dulu, nanti masuk situ ya. Jatah suami kalau istri meninggal adalah setengah illam yakul lahunna walad kalau istrinya tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad, kalau istri ini punya anak, lahunna walad falakum rubu'u mimma tarakna mim ba'di wasiyati yusina biha audain. Kalau istri ini meninggalkan anak, jatah suami 1/4. Sekarang masuk ke pertanyaan situ. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Istri, walahunna, istri-istri itu perempuan mendapatkan rubu'u, jatah istri itu 1/4 ketika apa Bu? Ketika tidak memiliki anak, illam yakul lakum walad, ketika tidak memiliki anak. Jadi dari suami pertama tidak punya anak, kamu dapat cuma 1/4. Ini ada anak siko tadi ya? Bu, ada anak ya dari yang suami tadi, ada anak katanya ya, siko tadi ya. Nah, sekarang yang berikutnya ya. Fa in kana lakum walad falahunna sumunu mimma taraktum mim ba'di wasiyati tusuna biha audain. Tapi kalau suami ini memiliki anak, maka jatah istri malah as-sumun. Sumun itu 1/8. Jadi ini ceritanya tuh Bapak Ibu, suami ini meninggalkan anak satu. Istri yang pertama meninggal ya kan? Istri pertama meninggal, dia nikah dengan istri kedua, itu Bu ya? Wah ya, suami yang meninggal ya, suami yang meninggal, istrinya nih nikah lagi ya, meninggalkan anak siko. Nah Bapak Ibu, suami meninggal tadi, jatah bini tadi kan kalau ada anak cuman 1/8, barulah 1/8 tinggal laki baru. Bahkan seluruh harta laki baru, rumah laki baru, mobil pakaian laki baru, ya. Lakinya sibuk nggak malaikat munkar nakir di kubur. Paham Bu? Jadi aslinya Pak, bukan cuma istri, suami sama. Kalau meninggal bini tadi, jatah suami kalau istri meninggal tidak punya anak kan setengah harta peninggalan istri. Istri ada anak, jatah suami 1/4. Kalau sekarang istri, suami yang meninggal, jatah istri kalau tidak punya anak cuma 1/4. Berarti kalau 100 juta 25 juta. Kalau dia punya anak, jatah istri sumun 1/8. 100 juta jatah istri adalah cuman Bapak tadi 12,5 juta. Barulah 12,5 juta itu nikah anak laki yang kedua. Jangan 100 juta itu dibawa. Setelah itu suami meninggal. Suami apa istri? Suami meninggal sekarang ya, suami. Mak manu sisa yang 12,5 juta ini, 12,5 juta ini jatah istrinya cuman dapat lagi dari 12,5 juta ini, cuman jatahnya lagi 1/8 lagi. Oh ya, Pak, memang ada anaknya, anak lanang, bukan mantan anak, itu anaknya terus itu tuh. Paham? Jadi kalau nak nikah nak duda berduit, suruh bagilah aku dari duit kamu tuh, berapa jumlahnya tuh. Silakan Bu. Sambung sedikit Ustadz. Silakan. Tadi saya jelaskan suami meninggalkan seorang istri dan seorang anak. Kemudian istri menikah lagi, ada memperoleh 1 anak. Kemudian istri tadi meninggalkan 1 orang anak dari suami pertama. Kemudian meninggalkan 1 orang anak dari suami kedua. Bagaimana status rumah yang ditinggalkan oleh sang suami bagi
anak tiri dengan anak kandung tadi. Paham. Nah, ini kita bahas setelah selesai dulu yang 12,5 juta tadi ya. Ini berarti memanglah hasilnya dari istri kedua nih tadi, ya, dengan suami yang apa tadi? Suami yang pertama, kemudian istri ini nak nikah lagi dengan suami kedua. Paham ya? Katakanlah selesai, ini hasilnya dengan suami kedua. Ibu ini dengan suami pertama ada anak siko, dengan suami kedua ada anak. Nah, sekarang ibu ini meninggal, kemana harta warisannya? Berapa jatahnya? Jatah anak laki-laki 2 bagian, kalau ada anak jatah perempuan 1 bagian. Suami tadi ada anak, jatahnya rubu'u, 1/4 dari peninggalan istri. Jadi suami yang kedua tadi dapat kudai 1/4, sisanya asobah diambil oleh ahli waris anak laki-laki dengan anak perempuan. Paham ya? Mudah begini tuh, mudah begini. Walaupun sama-sama bukan anak tiri. Kalau anak tiri tadi dia dapat lagi. Anak dia dengan suami pertama tadi dapat anak. Dengan suami kedua dapat anak. Anak juga lu itu tuh. Kecuali contoh, mohon maaf, contoh sekalian biar nyambung. Ada dudah nikah dengan jando. Dudah ini bawa anak, jando ini bawa anak. Kalau dudah meninggal, yang dapat tuh cuma istri dengan anak dudah, anak jando tidak dapat. Kalau nikah ninggal jando, yang dapat suami dengan anak jando, anak dudah tidak dapat. Kalau ini tadi, istri nikah dengan suami pertama ada anak 1. Kemudian sudah itu suaminya mati, meninggal. Ibu ini nikah lagi dengan suami kedua, punya anak lagi. Anak juga lu itu. Paham ya? Jadi dihitung saja, kalau anak laki-laki bahapuang, betina bahapuang, dibagi jatah laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Suami dapat bahapa tadi Bapak Ibu? Kalau ada anak, rubu'u 1/4. Sama saya bisa juga 1/4 tuh 25 juta nek modal ya. Paham Bapak-bapak ya? Kalau ibu tadi kecil ya, kalau ibu kecil, bahapa jatah ibu? Kalau suami meninggal ada anak, 1/8, 12,5 juta. Yang lain nyambung Bu? Ya, terus. Ya, beliau dulu. Kan sini dulu. Ya, aja. Lega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi. ingin saya tanyakan begini Pak Ustaz, mungkin agak mirip-mirip ibu itu. Ini ada keluarga Pak Ustaz. Jadi si suaminya ini mendapat warisan dari orang tuanya berupa kebun. Dengan berjalannya waktu si istri ini meninggal, si suami kawin lagi. Terus ada anak 2 ya Pak Ustaz. Nah anak 2 ini dapat nggak itu warisannya Pak Ustaz? Terima kasih. Anak kandung 2 Dari suami. dari suami, tapi suami ini mempunyai mendapat harta waris dari orang tuanya. Ya, paham. Nah, terima kasih. Bapak Ibu meluruskan, betul itu pertanyaan itu. Kalau hukum Islam itu harta suami, harta suami, harta istri. Kalau dia meninggal, yang mana yang meninggal itu hartanya yang dibagi. Kecuali gono gini. Nah ini jelas nian, yang harta suami ini dapat warisan jemaah tua, ninggal bini dapat dah anak ngapa pernah dibagi, kita belum mati. Yang dibagi itu harta suami atau harta gono gini. Sedangkan kebun ini tadi pengenjuan atau warisan dari wong tua gitu. Jadi anak belum dapat dulu, nunggu kita meninggal dulu baru dapat nih. Paham ya? Sebaliknya mah itu juga. Suami yang meninggal, istri yang berduit. Istri ini dapat warisan, ada rumah, ada kebun, ada sawah. Suami yang meninggal, yang dibagi itu harta suami. Kalau ada cuma masiko itulah bagi. Jangan seluruhnya, kecuali berdua nian hulingnya. Sama-sama PNS, sama-sama warung, sama-sama ada usaha, berdua. Nanti ditafsilan dulu, diperinci dulu. Bahapa jatah istri, jatah suami, modal dulu. Oh, kami ini berdua nian, sudah bagi 2. Rumah ini 100 juta. Jatah istri berarti 100 juta dulu. Yang 100 juta ini jatah istri ada 1/8 boleh.
Atau suami istri yang meninggal, rumah ini dibagi dua dulu, jatah suami 100 juta karena harganya 200 juta. Dari 100 juta tuh suami dapat rubu'u 1/4 lagi. Kalau gono gini. Tapi kalau yang beliau contohkan tadi jelasnya yang meninggal istri. Sedangkan yang ditanya suami ini ada warisan dari orang tuanya dulu. Dibagi tak dengan anak? Tidak dibagi. Kecuali suami lah meninggal. Paham ya? Iya, tidak pun harus walaupun kawin lagi ya. Yang nak dibagi itu harta istri. Paham ya? Kalau dia punya suami tidak usah dulu, nunggu mati dulu, nunggu kita meninggal dulu ya. Baru dibagi. Paham ya? Yang tidak boleh tadi harta istri belum dibagi lah dibawa dengan istri kedua. Bukan istri muda, istri kedua. Dulu istri pertama tuh muda dulu tuh. Paham ya? Ya. Terus beliau ini dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar Ustaz, dalam hukum di Indonesia itu ada namanya kompilasi hukum Islam. Jadi sebelum harta dibagikan untuk anak, itu jika istri meninggal, suami dapat setengah dulu. Atau sebaliknya, kalau suami meninggal, istri dapat setengah dulu. Selebihnya yang setengah itu baru dibagi sesuai dengan ilmu faraid tadi. Bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Betul. Ketika harta itu gono gini. Ketika harta itu gono gini. Sama-sama begawi. Tidak tahu lagi Pak, duit istri laki itu tidak tahu lah, gabung. Paham ya? Istri ada warisan, suami ada warisan, lam buat bedeng, lam beli rumah, lam beli mobil, itu gono gini lah namanya, sama-sama berdua. Memang dibagi dua nih ya. Tapi kalau lah jelas nian seperti contoh beliau tadi, tidak baca. Jelas-jelas kebun ini peninggalan jematua. Atau rumah ini punya istrinya, rumah ini, ya, nunjukan jematua dulu hibah atau warisan dari orang tua. Jadi begitu suami mati, tidak. Paham ya, tidak dibagi dua dulu. Tidak usah bagi masih harta dia nian. Jadi Bapak Ibu betul itu tadi, dibagi dua dulu kalau harta itu gono gini. Karena kita ini memang rata-rata kan gono gini kali. Duit suami, duit istri. Tapi bini tinggal salah kadang, ibu-ibu tinggal salah, diluruskan dikit. Ibu-ibu tinggal main ini dia. Duit kamu, duitku, duitku, duitku. Nah ini dia ngasih ini. Ya, jadi mah itu bu. Ya. Lemah ya, kamu model itu ya. Ini yang itu dia itu pak. Ya, au kata bapak-bapak. Ya. Jadi mah itu bu. Duit kamu, duitku, duitku, duit kamu boleh. Meta, saru gitu model itu. Ya. Memang payah pak. ATM yang payah tuh ATM istri itulah. Kalau lah disetor ditarik sarungnya nariknya tuh. Ya. Nah infak sedekah ke sarung. Nah, ya. Makanya bapak-bapak jangan setor kagak lu ya. Nah, ya. Selip kak ke peci-peci itu. Nah kan banyak itu selipannya. Ya. Ya. Terus yang lain. Nah itu kak ya. Jadi ketika ada pertentangan hukum negara dengan hukum syara, didulukan hukum syara. Paham ya? Ketika ada pertentangan hukum undang-undang negara dengan hukum ilmu syariat, didulukan ilmu syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz bertanya tentang masalah warisan. Saya ceritakan permasalahannya. Ada satu keluarga mempunyai anak 6 orang. Suami istri sudah meninggal, tinggal 6 anak beradik. Di antara 6 anak beradik itu ada yang sudah meninggal sebelum warisan dibagikan. Nah, ini kasus baru ini. Nah, pertanyaan saya, apakah yang sudah meninggal itu masih mendapat warisan? Terima kasih, mohon penjelasan. Ini harus paham,
seringnya dipahami kasus ini Pak. Suami istri punya anak 6. Berapa anaknya? 6. Tahu-tahu wong tua nila ninggal galau, cuman warisan belum dibagi-bagi. Tahu-tahu ada salah satu, 2 atau yang ninggal dari 6 ini. Apakah yang ninggal itu dapat jatah? Dapat, jelas dapat. Kalau diulang 2 bagian, betina 1 bagian, terus kemana? Ke anaknya. Kecuali dia tidak punya anak, lain cerita, mahjub, hilang. Kalau dia ada anak, jadi bapak-bapak ibu-ibu balik ke anaknya. Cuman kalau anaknya perempuan, cuman sikok, nah ini jadi masalah pula. Berarti kan anak perempuannya tadi dari jatah warisan dari misalnya dapat 20 juta, anak perempuan cuma dapat 10. 10 nih balik lagi ke jam 5 nih lagi. Dengan catatan ninggalnya anak ini setelah meninggalnya ahli waris atau orang tua. Beda kasus kalau ada 2 jematua ini punya anak 6, ada anak meninggal duluan sebelum wong tua, tidak dapat. Walaupun dia ada anak. Arti warisan itu harta peninggalan mayit, sedangkan wong tuanya belum meninggal. Yang meninggal duluan malah anaknya. Paham ya? Jadi anaknya yang meninggal, ada anak lagi cucung. Jadi cucung ini tidak dapat, ya. Kecuali belum dibagi, tadi wong tua meninggal belum dibagi, tahu-tahu ada salah satu yang meninggal, jadi tetap dapat bagian. Semalam salah satu ustadz nanya, aku ngisi semalam, mak mana jatahnya ustadz itu kalau dia betina, ini anaknya 6 misalnya, yang meninggalnya betina, kemudian anak yang betina ini punya anak lanang, apakah jatah cucung lanang ini dapat jatah sebagai lanang atau jatah betina? Jatah betina, jatah umaknya. Ribut iku anak-anak kandungnya, mau anak cucungnya dapat 2 bagian, ya dapat jatah umaknya tuh lah. Paham ya? Nah itu pentingnya itu, karena sering didinjo pak di dusun-dusun ngatakan ini enggak gitu, yang anak kandung itu lah cucung. Nah ada paham ini nih, seharusnya begitu jematulan meninggal bapak ibu, warisan itu segera dibagi, begitu selesai 3 hari itu langsung dibagi, cuman diundur-undur. Apalagi cuma kita nih Pak Bu seringnya bermasalah ini. Ada anak 6 kepalang, contoh anak 6. Kemudian dari 6 ini musyawarah, rumah ini belum nak kita jual, sapi yang belum ada rumah tunggulah, tambah bermasalah. Nih yang kamu bermasalah, ada salah satu meninggal, nanti anak yang nunggu nih nak nguasai. Aku pernah mengahi kasus ini di Sukaraya. Jadi anak tua ini belum berhasil lagi, lainnya lah sukses lah katakanlah dunianya. Kemudian anak yang tua ini nunggu rumah tua lanangnya, tanpa izin dari ahli waris, direhabnya, dibangunnya. Begitulah dibangun Pak, buatnya rukuh pula, nak dijualnya 1,5 M, pokoknya 1 miliaran. Yang ahli waris ribut Kak, ngapa mau nerima itu? Ini kan tanah wong tua, kamu kan cuma sebatas makai saja, belum dibagi loh. Kata ini, kata kakaknya Ida, aku yang bangunnya, aku yang merehabnya. Nah karena waktu itu dia konsul dengan kita, balikkan ke asal, mainnya juga. Bapak ahli waris kumpul kali kita luruskan. Kamu nih jangan ribut warisan. Kalau ribut warisan, yang pertama kali wong tua dikubur langsung diazab Allah. Langsung cash itu spontan diazab Allah. Berarti gagal menjadikan anak waladan soleh, anak yang soleh. Jadi mikirlah aku dai, kalau nak berbuat warisan tuh, alangkah kesian jematua dikubur. Ngaku bapak ibu kok disiksa dikubur, berarti kan meninggalkan anak tidak soleh dan soleha. Dan belum ada ceritanya bapak ibu, kinalah keluarga kita, jema yang berebut warisan tuh belum ada ceritanya dia berhasil. Kacau, bermasalah nian itu. Kina keluarga kita yang rakus-rakus warisan tuh kina lah. Mana dia yang sukses tuh? Nah banyaknya faktor. Satu, lah durhaka nggak jema tua. Durhaka nggak jema tua masih hidup saja, na'udzubillah, ya siksanya. Apalagi durhaka jema tua mati dan meninggal. Yang kedua, dia memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga. Mutus Pak, gara-gara ini aja dia teguran lagi.
Ketiga, memakan hak secara batil, bukan hak dia lah dimakan banyak, makanya dia berkah jemi yang rakus di dalam harta warisan. Akhirnya keluruskan itu luluh juga bapak ini. Begitu, terus mana Pak Ustaz? Kami meluruskan, aku didengati kepentingan dengan harta kamu nih. Cuman aku nengahi saja. Mana? Kamu ini kan ada anak, contohnya 6 tadi ya. Kamu kan anak tua, lanang. Jatah kamu tuh 2 bagian. Yang lanang lain 2 bagian. Yang betina 1 bagian. Rumah wong tua yang kamu tunggu nih, kamu bangun nih, ini kan harta 6. Tapi aku yang bangun, sudah. Kita totalkan saja berapa biaya kamu rehab tuh. Sebenarnya tidak boleh juga, wong dia tanpa izin kok merehab. Ya, cuman sudahlah, ngeciian kan. Jadi berapa? Pas di total 200 juta. Ruko itu kurang lebih laku ya 1 M lah katakanlah. Berarti dia cuma dapat 200 juta dulu yang dari ini. Nanti dari 100 M tuh dia dapat 2 bagian, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Untung dia nerima. Itu bahayanya rumah dia udah dijual. Ujung-ujungnya nak nguasai. Maka kita dia bermasalah, cucung kali yang bermasalah. Paham ya? Jadi kita ini kan berapa? Istilahnya tuh kalau dijual kan banyak kenang-kenangannya rumah tua ini. Dilelang dengan keluarga kita tuh lah. Kasus keluarga Uma di dusun di Kemu itu karena Uma anak tua tunggu tuh bang aku tahu tunggu tuh bang tahu. Cuman ini kan bermasalah dulu. Terus mana? Uma kan dapat sawah, dapat rumah nunggu, dapat kebun. Sekarang kakek dengan nenek lah ninggal gali. Kami luruskan, sudah mak, biar dia bermasalah, yang dikubur nenek tenang, ya dia bermasalah anak-anaknya dengan warisan, bagilah saja. Mamang aku telepon, meraji kalau aku, mam, yo, aku nak balik. Kalau kamu galak mendengarkan ilmu mawaris, dibagi sesuai warisan, kebagi. Jatah kamu 2 bagian, di lanang dewean, ada anak 6, mamang dewean. Balik, akhirnya mana ini sayang kalau dijual, kita jual dengan keluarga kita nih lah, dengan kamu 6 nih lah, lelang. Rumah dijual waktu itu 200 juta, kebun 100, kemudian sawah 70. Cuman kebun waktu itu harga kawin masih 25. Kalau sekarang mahal pak, namanya 250 hektar sekarang di dusun ini main ya. Jadi bapak ibu, singkat cerita pas ditotal-totalkan, betina dapat 40, lanang tadi dapat 80. Rumah tadi dijual 200. Yang ngambil rumah siapa? Umak. Karena umaknya mah setemu tubang jangan hilang, diambilnya. Umak ke tombok 160 juta. Karena jatah dia 40. Kemudian sawah waktu itu kami hargai 70. Siapa nak ambil sawah? Kata mamang aku. Namang kamu holi sawah siko duit 10 juta. Dia kan 80 jatah lanang. Nah yang kebun siapa nak ngambil? Kata bibi aku ngambil kebun B 100 juta, kamu kan 40, tetungguk 60. Pokoknya seluruhnya bagi, betina dapat 40, lanang dapat 80. Yang belum dapat kebun sawah dapat duit 40 juta. Selesai. Rumah dek delengit, dek bermasalah hak milik. Itu solusinya. Daripada ditahan lama-lama bermasalah. Ninggallah salah satu ini nanti bermasalah itu kan. Paham ya? Maksudnya kita ini galak mempertahankan rumah tua. Tidak ada jual, kenangannya malah tambah bermasalah. Lelanglah dengan keluarga kita. Ada yang lain bapak ibu silakan. Ibu-ibu ada? Bapak-bapak silakan tentang warisan. Penting nih ya. Sampai Isra lah dikit lagi. Silakan bapak ibu. Nah, yang mana ini? Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan yang menerima warisan, anak pertama perempuan, anak kedua cowok. Tapi masalahnya cowoknya itu terbelakang, tidak tahu namanya benar atau salah. Bukan gila sih, tapi anggaplah apa nama tuh? Kurang apa ya? Disabilitas.
Yang kedua pertanyaannya, kalau warisannya apa namanya tuh? Pensiunan gimana Pak Ustaz? Gaji pensiunan. Nah, Ya. itu aja. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama oleh beliau itu Bapak Ibu, Mak Mano kalau misalnya ada 2 anak atau berapa anak? Yang pertama betino, yang kedua nih anak lanang, tapi agak kurang lah, kurang sempurna gitu ya. Ya. Katakanlah ya kurang sempurna lah. Ya, dikata gila marah loh. Nah ya, ya kurang sempurna. Mak Mano bagi dek pengaruh dalam syariat Pak Bo. Pokoknya lanang-lanang, nak sehat, nak gila, nak stroke masih boleh dulu bagian tulang. Paham? Sekarang siapa nak ngecainnya? Wah itu jatah yang laki-laki. Karena dia ini bukan orang yang rasyid, orang yang bisa ngelola duit. Kalau ditunjukkan habis saja, harus ada yang ngelolahnya dan jema yang amanah. Boleh ayuknya tulah, boleh uaknya atau siapa, yang penting amanah. Paham ya? Jadi tetap anak lanang 2 bagian. Jangan mentang-mentang adiknya nih kurang secanting, ya mulai dikuasai galengai betina nih. Dah boleh itu tetap. Yang kedua harta warisan tentang gaji pensiun. Nah ini nih yang pensiun. Ya. Mana itu Bapak Ibu gaji pensiun? Pokoknya seluruh harta peninggalan jemaah itu disebut tirka mayit, warisan. Karena ini gaji pensiun ini per bulan Bapak Ibu, maka perlu diluruskannya dari akad awal. Kak, yuk kita ini kan gaji pensiun Bapak tuh 4 juta, 3 juta. Kita nih ada misalnya ada 3, aku 2 juta, kamu yang betina 1 juta. Ya penting kita lah tahu bagian. Cuman ada yang lebih butuh sekarang ini ayu atau adik atau kakak, ambillah boleh. Yang penting lah tahu bagian. Saru tiap bulan nak berbagi, paham ya gaji pensiun, paham ya. Tapi itu juga termasuk tirka mayit, peninggalan harta mayit. Tidak boleh diambil oleh istri, Pak. Tidak boleh. Ya, makanya harus dimusyawarahkan. Atau contoh Bu, ini sebelum kita tutup, istri ini tadi kan kecil nian jatah dia. Berapa jatah kamu tadi Bu? Kalau ada suami, punya anak berapa Bu? 1/8. Suami ninggalkan harta 100 juta, ada anak lanang, ada anak betina, dapat 1/8, 12 juta setengah. Tapi anak-anaknya nih Pak, Bu, aku ngisi majelis taklim di Al Barokah hari Jumat, itu anaknya ngomong, Mak, ngapa nak? Bapak lah ninggal, warisan nak kita bagi. Ya, dan ngapa? Sebenarnya berapa umatnya ini? Kalau tahu lah 1/8. Jatah aku lanang mak 2 bagian, yang betina dapat 1 bagian, umat dapat 1/8. Ya. Tapi mak kami dengan kesadaran penuh, jatah aku 2 bagian, jatah adik perempuan 1 bagian, kamilah musyawarah. Pokoknya lah kami jokkan umat kali. Rumah ni ambillah untuk umat, kebun ni ambillah umat, fokus-fokuslah ibadah nak umroh haji. Kamilah disekolahkan, kamilah dikuliahkan, kamilah begawi lebih dari cukup. Woi, masya Allah anak soleh. Padahal umatnya cuma dapat 1/8, tapi anaknya tahu diri. Tapi kan ujung-ujungnya umatnya tinggal, belum masih kan dibagi lanang 2 bagian, betina sebagian. Itu cara menenangkan hati seorang umat. Ada salah satu ibu ketua majelis taklim datang ke rumah, masih ingat ya itu? Ba'da asar aku baru balik di tahfiz, tahu-tahu datang ibu itu. Belum cerita nangis. Ya sudah cari ibu-ibu nangis ya. Ngapa Bu? Ini Pak Ustaz, suami aku meninggal. Aku tahu lakinya itu pejabat. Bedengnya di Sekoraya tuh bapak pintu, dia hitung lagi. Rumahnya bapiko, yang aku tahu saya bapiko rumahnya. Belum lain. Rupanya anaknya nih paham tentang warisan. Ngomong anaknya, Mak ya, bapak lah sudah meninggal, sekarang rencana nak kubagi warisan, jatah umat 1/8, aku 2 bagian, anak betina 1 bagian. Terus berapa jatah umat? Kalau 1 miliar, jatah umat 125 juta. Nangis umatnya. Kecil nih anda.
Oh, balikkan ke tadi, kaidah tadi. Ternyata ibu ini betul jaga rezeki ini dengan suami, bukan suaminya saja. Bagi dua dulu. 1 miliar tadi, 500 juta jatah bini, yang 500 ini ada 1/8 pula dia. Ya. Kecuali memang yang kebun tadinya, jatah suaminya, baru dia dapat 1/8-nya. Rupanya misalnya ibu nih, Pak Bu, ibu nih dek begawi, Bu, kamu tuh statusnya ibu rumah tangga nih. Dek dunia begawi. Kemudian suami meninggal nanti, ibu dapat 1/8-nya itu. Dek yang begawi Pak, ibu rumah tangga nih, 1/8-nya. Maka mana caranya supaya ibu besar jatahnya? Baca. Solusinya kalau ibu nak jatahnya besar, mintalah waktu laki masih hidup. Ibu balik subuh kele, kajian kele, ngomonglah nggak laki, kak nganing deh kamu tadi kata usah Saiful. Kele aku mati boleh 1/8. Sare aku ambil tinggal ni anak. Terus mijet minta rumah. Akhirnya boleh rumah siku. Rumah kamu nih ambil tiba itu. Ya, nah, masuk Isra ya. Jadi kamu tahu Bapak Ibu, belum puas bini nimpai rumah siku, nak mobil pula dia. Pijit oleh mobil. Jadi Bapak Ibu itulah jatah istrinya walaupun dia pegawai, paham ya? Namanya hibah. Jadi ibu-ibu mah itu ya. Cuma Bapak Ibu rupanya Allah berkehendak lain. Yang meninggal bukan laki duluan, bini. Ya selesai. Ya. Salah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma fil lana dzunubana wa li wali subhidwa. Allahumma barik lana fi umrina, Allah barik lana fi ahlina wa amalina. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'an wa rizqan jadidan wa malan tawilan wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa ladan salihan hafizan aliman. Allahumma fi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur muslimin wal muslimat wal mujahidin fi sabilillah fil Palestin wal Gazzah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal minkum. Waktu Isra Bapak Ibu sudah masuk. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pengajian berbahagia ini. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi kajiannya. Tambah lagi kajiannya. Agak seru ya. Banyak lagi.